Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode analisis di sistem kontrol, yaitu metode root locus. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan ya. Untuk yang selanjutnya mungkin akan lebih ke implementasi. Untuk pendahuluan ini kita masih akan membahas tentang teori-teorinya terlebih dahulu, aturan-aturannya untuk metode root locus itu seperti apa. Baik, sebelumnya kita bahas dulu pengertian metode root locus. Metode root locus atau tempat kedudukan akar merupakan salah satu metode analisis sistem kontrol yang digunakan untuk meneliti perilaku sistem dengan parameter sistem berubah pada lingkup tertentu. Nah, pada root locus itu biasanya yang dirubah parameternya adalah penguatan K. Penguatan K-nya ada di sini ya. Jadi itu adalah penguatan K, kita tambahkan suatu penguatan di dalam diagram blok sistem kita. Seperti ini. Nah, di dalam analisis sistem, penguatan K itu dipilih sedemikian rupa agar sistem stabil serta memberikan respon yang baik. Nah, tapi kan kita tidak tahu ya berapa K yang stabil supaya responnya itu baik begitu. Sebelumnya memang ada metode kestabilan, misalnya di Routh-Hurwitz yang kalau kita kasih dia nilai K di diagram blok di closed loop-nya, maka kita bisa mencari batas kritis dari nilai K-nya sebelum sistem itu mencapai tidak stabil. Nah, metode Routh-Hurwitz itu nanti juga merupakan salah satu aturan di dalam metode root locus untuk mengetahui nilai K sebelum sistemnya tidak stabil. Jadi nanti kita akan pakai metode Routh-Hurwitz juga. Tapi metode root locus itu tidak berhenti hanya di mencari nilai K. Sebenarnya metode root locus itu dimaksudkan pada intinya itu agar letak pole dan zero dari fungsi alih loop tertutup terletak pada daerah yang ditentukan. Jadi selain kita dapat K, juga memperoleh pole dan zero pada daerah yang kita tentukan. Nah, daerah yang ditentukan itu harus berada di sebelah kiri sumbu imajiner supaya sistemnya stabil. Nah, di mana sih bidang S sebelah kiri sumbu imajiner? Nah, ini adalah bidang S. Ya, ini adalah bidang S yang mempunyai sumbu horizontalnya yaitu bagian real dan sumbu vertikalnya adalah bagian imajiner. Nah, berarti di sebelah kiri sumbu imajiner berarti di sininya ya, itu adalah daerah yang stabil. Nah, kita menginginkan letak pole dan zero itu di sebelah kiri supaya sistem stabil, karena memang goal kita adalah untuk membuat sistem yang stabil ya. Nah, apa yang kita peroleh dari metode root locus? Jadi dari metode root locus itu kita akan memperoleh informasi penguatan K jika penguatan K diubah dari 0 menjadi tak berhingga. Nah, metode ini memungkinkan kita untuk mencari pole loop tertutup dan zero loop terbuka dengan penguatan sebagai parameter. Nah, untuk hasilnya root locus itu seperti apa? Itu contohnya seperti ini ya. Ini adalah gambar root locus yang mana ada zeronya di sini, lalu ada pole ya, ada 3 pole, yang bertanda silang merupakan pole, yang bulat merupakan zero. Nah, di sini itu merupakan gambar root locus ya. Dan bagaimana kita memperoleh gambar ini, kita harus mencari tiap-tiap bagiannya begitu dengan aturan. Nah, di sini ada 10 aturan yang nanti akan kita bahas satu persatu ya supaya diperoleh gambar root locus. Jadi dari root locus tadi kita peroleh garis-garis ya. Nah, garis-garis itu merupakan letak kemungkinan dari posisi pole dan zero-nya. Dan kalau kita setiap garis itu ya selain berisi informasi tentang pole dan zero-nya berapa, juga berisi tentang K-nya itu berapa. Jadi ketika ketika sudah diperoleh gambar root locus, kemudian kita ingin memindahkan pole ke suatu daerah tertentu, kita tinggal pilih daerah mana ya, tentunya yang tetap di garis root locusnya ya. Baru kemudian kita cari nilai K-nya di situ.
Jadi di situ sudah ada informasi nilai K. Lalu kita bagaimana selanjutnya? Ya kita tinggal modifikasi aja nilai K di sini. Diganti saja sesuai dengan besar yang informasi yang sudah kita peroleh dari root locus. Begitu. Nah, metode root locus ini nanti kita akan coba simulasikan juga di MATLAB ya, dan melihat secara langsung kalau kita pindahkan pindahkan pole dan zeronya itu tentu dengan merubah nilai K ya, itu akan berpengaruh apa ke sistem. Oke, jadi ini adalah fungsi sistem loop tertutup. Nah, analisis root locus ini kita tidak menghitung fungsi alih loop tertutupnya ya, tapi kita akan menggunakan akar-akar karakteristik. Jadi cukup GSHS-nya saja. Jadi tidak perlu kita hitung CS per RS-nya di sini. Kita bisa langsung memakai fungsi alih blok G sama fungsi alih blok H. Ya, itu kan, dan biasanya kalau misal feedback-nya ini 1, artinya dia tidak ada blok H-nya ya, atau blok HS-nya itu berupa penguatan sebesar 1, itu kita bisa langsung mengolahnya dari GS. Itu kenapa seolah-olah root locus itu bukan analisis loop tertutup, padahal hasil akhirnya adalah representasi sistem tersebut jika kita buat dalam sistem loop tertutup, gitu. Nah, fungsi alih sistem loop tertutup di atas itu adalah CS per RS sama dengan GS per 1 plus GSHS. Lalu yang bagian bawah ini adalah persamaan karakteristik ya, dan kita sudah belajar tentang itu. Yang mana persamaan karakteristiknya adalah 1 plus GSHS sama dengan 0. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan besaran suatu penguatan atau gain yang kita tulis sebagai K, maka persamaan karakteristiknya juga ikut berubah, yaitu menjadi 1 plus K GSHS sama dengan 0. Jadi ada penambahan K di sini. Nah, kalau kita otak-atik, yang satunya kita pindah ke ruas kanan, maka menjadi K GSHS sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan karakteristik untuk sistem loop tertutup yang kita gunakan untuk analisis root locus. Maka berdasarkan hal itu, terdapat syarat-syarat, yaitu yang pertama syarat sudut, yang kedua adalah syarat magnitud ya. Yang mana syarat sudutnya yang pertama adalah sudut GSHS sama dengan 180 derajat dikali 2K plus 1 untuk K 0, 1, 2, 3. Sedangkan syarat magnitud adalah magnitud GSHS sama dengan 1. Aturan pertama dalam menggambarkan root locus itu sebenarnya ini tahapan-tahapan ya. Jadi supaya bisa dihasilkan gambar yang seperti tadi itu kita harus mengikuti tahapan-tahapan sesuai aturan ini. Nah, yang pertama itu adalah pada K sama dengan 0, penguatan sama dengan 0 pada root locus adalah pada pole GSHS. Nah, ini harus kita perhatikan ya, pole GSHS. Jadi kalau kita ingin tahu ketika K sama dengan 0, letak akarnya di mana? Ya berarti sama dengan pole dari sistem aslinya dong ya, pole GSHS. Lalu aturan yang kedua, K dengan nilai tak berhingga, itu pole-nya terletak pada 0 GSHS. Sekarang ada contohnya. Misal ini adalah 1 plus K GSHS gitu kan ya, kalau kita mau menggambarkan root locus tadi. Nah, ternyata untuk 1 plus GSHS-nya adalah 1 plus K S plus 1 per S dalam kurung S plus 2 dalam kurung S plus 3 sama dengan 0. Sehingga GSHS-nya adalah ini. Ini ya, ini adalah GSHS-nya. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita mau mengikuti dua aturan tadi, berarti kan kita harus cari pole GSHS sama zeronya GSHS ya. Ini adalah GSHS. Nah,
Eh, kita cari pole sama zero. Yang pembilang itu adalah zeronya, ini adalah pole. Ya, penyebutnya adalah menggambarkan pole. Nah, berarti zero itu digambarkan, kalau kita mau menggambarkan, kita gambarkan dengan lingkaran, ya, yaitu pada Z sama dengan -1. Sedangkan pole, kita gambarkan sebagai tanda silang, yaitu pole-nya ada 3, yaitu pole satunya sama dengan 0, yaitu akar-akar dari penyebut ya. Saya tulis aja di sini. Akar-akar S penyebut GSHS. Sedangkan ini adalah akar S pembilang GSHS. Seperti ini. Berarti zero itu akar-akarnya berapa? Berarti kan S sama dengan -1. Ya, berarti ini adalah zeronya ya, -1. Zero -1 itu kalau kita gambarkan di bidang S, berarti dia terletak di sumbu real ya. Ini adalah sumbu real. Ini adalah sumbu real, ini adalah imajiner. Ya udah kita cari aja di bidang S ini sumbu real Z sama dengan -1, berarti dia di sumbu real di -1, berarti ini ya. Nih, kita buat buletan di situ. Nih. Kemudian pole-nya ada 3, karena dia S-nya, akar-akar S-nya ada 3, yaitu 0, -2, sama -3. Jadi sini kita gambarkan di P1-nya di 0, -2, sama -3. Nah, zero itu menggambarkan K pada tak berhingga. Ini ya. Sedangkan pada K sama dengan 0 itu digambarkan oleh letak-letak pole-nya. Ups. Jadi seperti itu. Jadi ini kita baru menggambar pole sama zero, aturan 1 sama aturan 2. Ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami ya. Nah, berarti kesimpulannya sistemnya stabil atau enggak nih? Dari hasil ini kan GS ini kan berasal dari persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristik bisa dipakai untuk mencari apakah sistem tersebut stabil atau tidak dengan melihat pole-nya. Nah, kira-kira apakah sistemnya ini stabil atau tidak dilihat dari letak pole sama zero? Gimana? Stabil ya, karena semua pole-nya ada di sebelah kiri sumbu imajiner. Walaupun ada pole yang sama dengan 0, ini nggak apa-apa. Biasanya kalau seperti ini berarti dia itu critically stable, critically damp ya. Dia kritis, stabil kritis begitu. Coba kita simulasikan aja di MATLAB. MATLAB-nya udah saya tutup ya. Waduh. Nanti coba kita simulasikan di MATLAB ya. Lalu untuk mengeluarkan pole sama zero ini sebenarnya sudah ada sintaknya di MATLAB begitu. Saya rasa kalau kalian praktikum akan diajarkan juga, tapi ini akan saya tunjukkan juga nanti sambil kita tunggu MATLAB-nya terbuka. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang aturan-aturan selanjutnya ini mungkin agak sedikit rumit ya, karena mulai masuk ke root locus-nya, ke analisis root locus. Kalau yang awal ini masih melihat ke pada persamaan karakteristik asli, jadi belum ada pengaruh K-nya. Nah, di aturan 3, ini terkait jumlah SAS. Jadi untuk contoh ini kan zeronya ada 1, pole-nya ada 3, maka jumlah cabang adalah 3. Itu untuk cabang, kemudian untuk yang aturan keempat,
gambar root locus selalu simetri terhadap sumbu real. Contohnya itu tadi ya. Gambar root locus itu selalu simetrisnya itu terhadap sumbu real. Contohnya hasilnya seperti ini. Maksudnya simetri itu ini. Ini simetris kan? Sumbu real itu ini. Jadi selalu refleksinya sumbu real gitu. Nah, ini terkait dengan sistem terkait dengan pool atau akar-akar dari penyebut fungsi alih itu karena dia bilangan kompleks ya. Karena bilangan kompleks digambarkan di bidang S itu merupakan bidang kompleks begitu. Kalau kita belajar bilangan kompleks ada yang namanya kompleks konjugate ya, atau kompleks sekawan. Jadi pasti berpasangan. Contohnya kalau misal ada poolnya ada yang letaknya di sini sekian gitu ya. Ini kan bilangan kompleks nih karena ada komponen imajinernya kan dia sebenarnya refleksi dari posisinya dia. Nah, itu kita sebut sebagai kompleks konjugate. Makanya pasti selalu simetri terhadap sumbu real ya. Lalu aturan 5, bila jumlah titik 0 atau NZ itu lebih kecil dari jumlah pol dengan selisih N sama dengan NP dikurang NZ, maka terdapat sejumlah N bagian akar yang harus berakhir pada titik-titik 0 di tak berhingga. Nah, jumlah titik 0 yang tadi kan ada 1, kemudian jumlah polnya ada 3. Jadi selisihnya adalah 3 dikurang 1 ada 2 ya. Berarti ada 2 bagian akar yang harus berakhir pada titik-titik 0 di tak berhingga. Nah, root locus tersebut berjalan sepanjang suatu asimtot bila K menuju tak berhingga. Lalu root locus sumbu real dapat ditentukan dengan melihat bahwa jumlah pol dan 0 dari sebelah kanan adalah ganjil. Oke, mungkin ini aturan 5 ini masih agak sulit dipahami, tapi ketika nanti kita udah mulai mengimplementasikan jadi lebih jelas ya. Nah, yang aturan 6, potongan asimtot dengan suril itu pada titik apa bisa kita hitung pakai rumus asimtot ini ya, yaitu sama dengan H1 dikurang H2. Ini H1 ini merupakan jumlah pol GSHS. Jumlah pol itu berarti ya karena tadi ada 3, yaitu 0, min 2, sama min 3, itu kita jumlahkan. Itu namanya jumlah pol. Jumlah 0 ya berarti jumlahnya si 0, kemudian dibagi dengan N dikurang M. N itu adalah banyaknya pol, M itu banyaknya 0. Ini potongan asimtotnya. Lalu untuk aturan 7, untuk K mendekati tak berhingga, sudut root locus terhadap sumbu real adalah theta K sama dengan 2K plus 1, 180 derajat per N min M. N itu masih banyaknya pol, M itu banyaknya 0. Contohnya pada kasus yang ini ya, misalnya GSHS adalah K S plus 1 per S ini, dan seterusnya ini ya. Ini K kita coba dari K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2, kita masukkan ke rumus ini. Jadi untuk K sama dengan 0, theta 0-nya itu berapa? Ini hasilnya 60 derajat gitu ya. Kemudian K1 berapa, K2 berapa. Nah, ini diperolehlah sudut-sudut jadi dari garis root locusnya. Ini adalah asimtotnya ya. Jadi asimtot terletak di min 5/3. Aturan 8, ini adalah menentukan titik potong root locus dengan sumbu imajiner. Kalau tadi kan dengan sumbu real, ini dengan sumbu imajiner. Caranya ada 2, yaitu dengan menggunakan kriteria kestabilan root Hurwitz. Ini sudah pernah kita bahas. Jadi berdasarkan batas bahwa K lebih dari sama dengan 0, itu maka kita bisa menentukan nilai K dengan kriteria kestabilan root Hurwitz. Nah, tapi untuk yang lebih mudahnya ya, sebenarnya ada cara lain, yaitu menggunakan persamaan karakteristik. Ini yang kedua, cara yang kedua, yaitu memasukkan nilai S sama dengan min J omega, karena kita tahu bahwa S itu adalah sama dengan J omega kan ya.
Nah, jadi kita ubah S yang di persamaan karakteristik itu menjadi J omega, kemudian menyamakan bagian nyata maupun imajiner dengan 0. Jadi kita ambil yang bagian nyata mana, bagian imajiner mana, kita sama dengankan 0. Nah, ini contohnya persamaan karakteristik seperti ini. S pangkat 3 tambah 3S kuadrat plus 2S plus K. Ingat ya, di sini kita mau mencari titik potong antara dengan sumbu imajiner. Berarti S-nya ini kita rubah menjadi J omega J omega. Nih, kita ubah ke J omega ya. Nah, lalu ya udah kita hitung, ingat J itu kan J kuadrat itu sama dengan min 1 ya. Kalau kalian belajar bilangan kompleks kan seperti itu. Berarti di sini ada yang J-nya bisa hilang nanti menjadi min 1 karena dikuadratkan, J kuadrat sama dengan min 1. Ya ini berlaku aljabar bilangan kompleks biasa sih. Nah, kemudian kita kelompokkan, yang punya J kita kelompokkan menjadi 1, yang ini merupakan bagian imajiner. Dan ini, sedangkan yang tidak memiliki J, kita kelompokkan sendiri menjadi bagian real atau bagian nyata. Nah, kedua bagian ini kita sama dengankan 0. Ya. Jadi yang bagian real itu ke sini ya. Kemudian ini bagian imajiner. Nah, maka diperoleh omeganya sama dengan plus minus akar 2, K-nya sama dengan 6. Setelah itu, berarti kita punya diperoleh angka ya. Berarti root locusnya, garisnya itu nanti akan memotong sumbu imajiner di omega sama dengan plus minus akar 2. Jadi kalau kita gambar, ini adalah bidang S, ini imajiner, ini real, maka omeganya, ini kan sumbu imajinernya ya. Di sini adalah plus omega, di sini min omega gitu nanti jadinya ya. Harga K pada titik ini adalah 6. Jadi harga K pada di omega sama dengan plus minus akar 2 itu adalah 6. Itu tadi. Berarti untuk yang asimtot sudah kita peroleh ya. Asimtot sudah diperoleh, kemudian perpotongan dengan sumbu imajiner sudah. Nah, yang aturan 9, kita menentukan titik breakaway. Titik breakaway atau titik breaking itu adalah titik di mana sepasang cabang root locus bertemu dan berpisah dengan membesarnya harga K. Titik breakaway merupakan akar-akar persamaan dGSHS per ds. Jadi persamaan karakteristik GSHS-nya itu kita turunkan 1 kali terhadap S. Dan kita sama dengankan 0. Atau dK per ds sama dengan 0. Ya, nanti akan ada contohnya titik breakaway. Lalu aturan 10 yang terakhir, sudut berangkat atau sudut datang root locus adalah berasal dari pole kompleks atau zero kompleks. Sudut berangkat atau theta D dari pole dan sudut datang atau theta A menuju 0 dapat ditentukan dengan mengaplikasikan kondisi sudut terhadap titik yang sangat dekat dengan pole atau 0. Oke, terdengar ruwet, tapi rumusnya seperti ini. Nah, dipahami dulu aja, nanti coba kita pakai ya rumusnya. Jadi ini untuk menentukan sudut datang dan sudut pergi. Sudut datang, sudut berangkat. Ini perlu diketahui juga ya, bahwa dengan kita menganalisis root locus, kita jadi tahu letak-letak kemungkinan akar kalau misal kita tambahkan K, begitu kan tadi. Nah, ini misal hasil root locus itu seperti ini. Jadi hasil akhirnya nanti dari segala macam aturan tadi seperti ini kan sudah saya sampaikan. Nah, dari sini kita bisa lihat ini ya. Kita bisa lihat letak akarnya nih. Kalau misal ini kita geser-geser ya, kalian bisa klik di garis manapun misal. Kemudian ini bisa kita
hold, terus kita geser. Nah, jadi yang kita lakukan di sini itu adalah melihat kalau misal pole-nya kita pindah ke sini nih 2 ya karena dia harus berpasangan, maksudnya harus ada conjugate, jadi kalau dia ada di sini pasti pole satunya di sini kan. Nah, pole di sini itu kalau kita letakkan di sini, respon nanti yang akan timbul itu adalah akan menghasilkan overshoot sebesar 37%. Jadi akan menghasilkan respon dengan overshoot 37%, kemudian damping atau rasio peredamannya adalah 0,302. Kemudian gain K yang harus kita setting, harus kita masukkan supaya pole-nya pindah ke sini itu adalah sebesar 42,9 gitu. Bisa nggak kita memindahkan ke sini gitu ya, misal kita asal aja dari sistem yang ada, kita ubah supaya pole-nya jadi di titik sini gitu, titik titik asal aja di sini ya. Nah itu nggak bisa. Kenapa? Karena, tidak sesuai dengan jalur root locus yang sudah ada begitu. Jadi kita bisa lihat ininya ya. Nah kalau kita memindahkan pole-nya ke sumbu real, pindah ke sini-sini aja, jadi pada pole-nya sekian, maka K yang harus kita masukkan adalah 0,299. Tidak akan ada overshoot, dampingnya 1. Itu ya. Nah titik ini kan titik bertemunya garis root locus ya. Nah ini kita sebut sebagai titik breakaway atau titik breaking. Titik bertemu dan berpisahnya root locus. Sebenarnya kalau misal kita perhatikan ya, root locus itu punya karakteristik. Dia akan selalu menuju ke, pole atau zero yang terdekat. Jadi misal di sini ada pole, di sini pole, maka 2 pole ini akan saling mendekat. Nah ini mendekat ke sini, ini yang ke sini ya, kemudian dia akan bertemu di titik breaking dan akan berpisah di situ menuju ke tak berhingga, ke sudut tak berhingga ya. Nah, pole sama zero juga gitu. Dia akan saling apa ya, justru pole sama zero itu lebih 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 dominan ya, dia akan lebih, tarik-menarik begitu. Kalau bisa kita katakan begitu ya. Ini ada zero, ini ada pole, maka dia akan begitu. Nah, kalau misal pole-nya, pasangan pole sama zeronya itu ternyata ada ganjil misal, berarti kan yang 2 dia akan berpasangan ya. Nah, yang 1 itu dia akan menuju ke tak berhingga. Itu yang disebut sebagai zero tak berhingga. Jadi seperti itu. Jadi gini ya, pole itu akan selalu menuju ke zero. Nah, bisa diperhatikan di sini ada 2 pole, dia sama-sama saling mendekat, tapi pada akhirnya akan saling berpisah di titik yang kita sebut sebagai titik breakaway. Breakaway. Nah, di titik breakaway ini, pole ini akan berpisah gitu ya, garis root locusnya akan bertemu lalu berpisah dan dia akan menuju ke zero tak berhingga. Zero tak berhingga itu zero di sesuatu tempat yang tak berhingga gitu ya. Tapi pada intinya si pole itu pasti akan menuju ke zero. Nah, kalau misal kasusnya seperti ini misal ada 2 zero. 2 zero ini dia akan, apa namanya, akan menerima sesuatu dari pole tak berhingga, menerima apa ini namanya ya, kemungkinan garis lutocus dari pole tak berhingga menuju ke zero tersebut. Makanya dia garisnya jadi datang begini ya, dari sesuatu yang tak berhingga tadi. Ini harusnya ke sini. Ya salah buat. Nah ini adalah titik breakaway, ini titik breakaway, titik breakaway, titik breakaway. Ini juga titik breakaway. Ini titik breakaway ya. Itu bisa kita hitung dengan cara tadi.